Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini Pak Agus akan menyampaikan hal yang berkaitan dengan Hari Raya Idul Adha, sejarah Hari Raya Idul Adha itu sendiri, dan bagaimana kita bisa meneladani kisah dari Nabi Ismail alaihissalam. Anak-anak sekalian, Hari Raya Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah, di mana ketika hari itu jamaah haji melakukan wukuf di Arafah menggunakan pakaian putih tidak berjahit. Hal ini menandakan kesamaan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain, tidak membedakan pangkatnya, tidak membedakan hartanya, tidak membedakan rupanya, kulitnya, dan lain-lain. Akan tetapi yang Allah lihat adalah amal kebaikannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Anak-anak sekalian, Hari Raya Idul Adha juga sering disebut Hari Raya Idul Qurban. Allah Subhanahu wa taala menginginkan hamba-hambanya untuk memberikan pengorbanan sebagai bukti cinta, sebagai bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kaum muslimin kita yang belum bisa berangkat berhaji, hendaklah jika kita mampu melaksanakan ibadah kurban ini, hendaklah kita laksanakan dengan seekor kambing atau dengan seekor sapi, unta, dan lain-lain. Anak-anak sekalian, Hari Raya Idul Qurban ini atau Hari Raya Idul Adha ini tidak terlepas dari kisah fenomenal yang sering kita dengar, yaitu kisah seorang ibu yang bernama Siti Hajar, ibunda Siti Hajar, ibunda dari Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meninggalkan istrinya ibunda Hajar dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Ketika itu Nabi Ismail masih kecil. Ketika itu Nabi Ismail masih disusui oleh ibunda Hajar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk meninggalkan ibunda Hajar bersama anaknya di suatu lembah yang jauh, di mana lembah itu sangat gersang, di mana lembah itu minim penghidupan, bahkan tidak ada, tanpa pepohonan, tanpa buah-buahan. Istri dan anaknya ditinggal di sana, di mana jarak antara rumah Nabi Ibrahim, tempat tinggal Nabi Ibrahim, dengan lembah tersebut sekitar 1600 km. 3 kali jarak jika perjalanan kita dari Surabaya ke Jakarta. 3 kali lipat, kurang lebih 3 kali lipat jarak antara Surabaya Jakarta. Mungkin hari ini kita bisa naik bis, mobil pribadi, atau pesawat, bahkan kereta
Tapi dulu belum ada, pesawat belum ada, kereta belum ada, bis belum ada, transportasi yang lain juga belum ada. Coba kalian bayangkan, begitu berat perjalanan Nabi Ibrahim bersama ibunda Siti Hajar bersama anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Akan tetapi anak-anak sekalian, karena ibunda Hajar adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah barang tentu perintah itu dikerjakan oleh ibunda Hajar sebagai bukti kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, Idul Adha juga disebut dengan Idul Nahar atau hari penyembelihan. Hal ini mengingatkan kepada kita semuanya sebuah kisah pengorbanan Nabi Ismail dengan ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan lewat mimpinya Nabi Ibrahim di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, qala ya bunayya inni ara fil manam inni azbahuka fanzur madza tara ya abati if'al madza tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai anakku, aku bermimpi di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Lantas bagaimana pendapatmu? Kemudian Nabi Ismail alaihissalam menjawab, ya abati fa'al, wahai ayahku, lakukanlah madza tu'mar, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah minas sabirin, maka engkau akan dapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Singkat cerita, Nabi Ibrahim karena beliau adalah hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga Nabi Ismail anaknya juga hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seketika itu dilakukanlah prosesi penyembelihan Nabi Ismail. Ketika pisau sudah berada di leher Nabi Ismail alaihissalam, Allah memberikan wahyu untuk menghentikannya. Allah untuk memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menghentikan agar penyembelihan Nabi Ismail usai. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menghentikan prosesi penyembelihan Nabi Ismail. Allah Subhanahu wa taala ridha, Allah Subhanahu wa taala cinta kepada Nabi Ismail alaihi salam. Malaikat Jibril melihat kejadian ini, melihat pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam, sangat kagum dengan pengorbanan yang beliau lakukan. Sampai-sampai terlontar, sampai-sampai terucap oleh Jibril, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, La ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam menjawab, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka hari ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengorbankan sedikit harta yang kita miliki sebagai bentuk kecintaan
kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, ada 3 hikmah, 3 sosok teladan yang harus kita teladani. Sosok sebagai istri atau ibu, sosok sebagai suami atau ayah, dan sosok sebagai anak. Yang pertama, sosok sebagai istri, yaitu Ibunda Hajar yang senantiasa taat kepada suaminya selama suaminya memerintahkan atau menyuruh perbuatan yang boleh dilakukan atau dihalalkan di dalam agama Islam. Senantiasa taat. Terlebih-lebih ketaatan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang saya kemukakan tadi, Siti Hajar, Ibunda Hajar dengan anaknya diperintahkan tinggal di suatu lembah yang gersang, tanpa makanan, tanpa minuman, sampai-sampai Ibunda Hajar kehausan sehingga air tersebut dibutuhkan untuk menyusui Nabi Ismail, sampai berlari ke sana kemari mencari air. Berlari-lari kecil, sa'i dari Safa, Bukit Safa dan Marwah. Sampai hari ini lari-lari kecil, yaitu sa'i tadi, kita lakukan ketika ritual haji. Ibadah haji salah satunya adalah yang harus dilakukan adalah sa'i. Itu adalah hikmah yang pertama dari Ibunda Hajar sebagai sosok istri dan ibu, senantiasa mengorbankan tenaganya untuk memberikan yang terbaik kepada anaknya. Selanjutnya adalah sosok seorang ayah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Seorang ayah yang sangat cinta dengan keluarganya, cinta kepada Ibunda Hajar sebagai istrinya. Demikian juga sangat mencintai anaknya yang dinanti-nanti berpuluh-puluh tahun. Nabi Ismail alaihissalam sangat dinanti oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bertahun-tahun dinanti belum mendapatkan keturunan. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa meminta supaya diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai doa yang sering kita dengar, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku hamba yang saleh, berikanlah aku anak yang saleh. Anak-anak sekalian, sosok seorang ayah yang sangat mencintai keluarganya. Nabi Ibrahim alaihissalam juga seorang sosok ayah yang sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ketika Allah memerintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri, Nabi Ibrahim alaihissalam sami'na wa ata'na, mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun itu berat, walaupun itu sangat berat. Siapa yang hari ini yang berani mengorbankan anaknya seperti halnya yang dilakukan Nabi Ibrahim? Sangat jarang sekali anak-anak sekalian. Begitu cintanya Nabi Ibrahim, begitu taatnya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai ketika perintah itu datang, Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah itu dengan sangat sabar. Dengan penuh kesabaran beliau mengorbankan Nabi
Ismail alaihissalam. Anak sekalian, sosok yang ketiga yaitu sosok seorang anak yang harus kita teladani. Seorang anak yang sangat mencintai bapaknya Nabi Ibrahim. Demikian juga seorang anak yang sangat mencintai ibunya. Bukan hanya cinta bapak dan cinta ibunya, tapi juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking cintanya Nabi Ismail kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika perintah itu datang, dia mau disembelih oleh bapaknya sendiri atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail alaihissalam menerima dengan lapang dada. Beliau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah perintah Allah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu berat sekali. Anak-anak sekalian, hal ini menunjukkan bahwa jika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun perintah itu sangat berat, bahkan mustahil kita bisa lakukan, hendaklah kita meminta kepada Allah SWT agar diberikan kemudahan untuk menjalankan ketaatan itu. Salat itu berat, tapi harus kita tetap lakukan. Tahajud itu berat. Salat malam, tengah malam, jam 3, jam 2 itu berat, tapi itu adalah perintah dari Allah SWT, maka kita harus tetaplah lakukan. Bukti cinta kita semuanya kepada Allah SWT. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, demikian yang Pak Agus bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya, kalau kita sebagai seorang istri di antara kita, sebagai sosok seorang istri, hendaklah mampu meneladani sosok Siti Hajar yang penuh dengan ketakwaan, pengorbanan dan ketaatan. Jika kita sebagai sosok seorang ayah, hendaklah kita meneladani sosok Nabi Ibrahim alaihissalam yang begitu mencintai keluarganya, yang begitu mencintai Allah dan Rasulnya, yang begitu mencintai seluruh amal kebaikan, karena memandang, melakukan seluruh perintah dari Allah SWT, menjalankan seluruh perintah dari Allah SWT adalah bukti dari cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sebagai seorang anak, hendaklah kita meneladani Nabi Ismail alaihissalam yang begitu mencintai bapak dan ibunya, yang begitu taat betul kepada ibu dan ayahnya. Demikian juga anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan perintah, Nabi Ismail alaihissalam segera menyambut perintah itu dengan lapang dada, walaupun perintah itu sangat sulit direalisasikan. Demikian yang dapat Pak Agus sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi teladan kita semuanya, sehingga Allah SWT menjadikan kita semuanya menjadi pribadi yang taat kepada Allah, menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah SWT, sehingga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal. Allah SWT memasukkan kita semuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.